Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Indikator pencapaian kompetensi dari materi ini yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan antar negara ASEAN. Mari kita lihat tayangan berikut ini. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda dari tiap-tiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi maupun bidang lainnya menuntut suatu negara berperan aktif dengan melakukan kerjasama antar negara ataupun dengan dunia internasional. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara dalam berbagai bidang. Contohnya ASEAN yang merupakan salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Dapat disimpulkan bahwa kerjasama adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan. Faktor pendorong kerjasama. Ada dua faktor pendorong kerjasama yaitu satu, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antara beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara penghasil minyak bumi membentuk suatu kerjasama yang diberi nama OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. Perbedaan sumber daya pangan di setiap negara ASEAN juga melahirkan kerjasama. Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. 2. Kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Faktor penghambat kerjasama. 1. Perbedaan ideologi. Faktanya saat ini hampir tidak ada negara ASEAN yang menutup diri dari kerjasama antar negara ASEAN. 2. Konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi dalam negeri maupun antar negara mengganggu stabilitas negaranya sehingga akan menghambat kerjasama. 3. Kebijakan protektif. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing. Misalnya, tidak menerima impor hasil pertanian karena dapat mempengaruhi kondisi pendapatan hasil pertanian di dalam negerinya. Dampak kebijakan ini juga dapat mempengaruhi hubungan antar negara sehingga menghambat kerjasama. 4. Perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Bentuk-bentuk kerjasama sosial, politik, budaya, pendidikan, dan perkembangannya. A. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilaksanakan oleh COSD atau Committee on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. 2. Membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam bentuk usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerjasama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. 4. Pengembangan sumber daya manusia. 5. Peningkatan kesejahteraan. 6. Program peningkatan kesejahteraan yaitu makanan dan obat-obatan. 7. Pertukaran budaya dan seni juga festival film ASEAN. 8. Penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata ASEAN. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games.
B. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya JOPPAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama atau Treaty of Amity and Cooperation atau TAC in Southeast Asia, dan Kawasan Bebas Senjata Nuklir di Asia Tenggara atau Treaty Southeast Asia Nuclear Weapon atau Free Zone atau SEANWF. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum atau ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters atau MLAT. 2. Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme atau ASEAN Convention on Counterterrorism atau ACCT. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan atau Defense Minister Meeting atau ADMM yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. 4. Penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. 6. Kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, dan kekonsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. 1. ASEAN Council of Teacher Convention atau ACT di Sanur, Denpasar 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015 Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara ASEAN dan kawasan negara berkembang. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund atau dana beasiswa ASEAN Jepang. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2015. Pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan terhadap kehidupan di ASEAN. A. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN. Para pemimpin ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015. Kesepakatan ini dilakukan agar daya saing ASEAN meningkat serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Penanaman modal asing di wilayah ini sangat dibutuhkan untuk memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pasar tunggal ini disebut dengan istilah Masyarakat Ekonomi Asia atau MEA. Secara bertahap, MEA membuka peluang satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara ASEAN. Selain itu akan dibentuk pasar tenaga profesional seperti dokter, ahli keteknikan, guru, akuntan, dan lain-lain. Bentuk interaksi ini akan membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang tertutup atau kekurangan sumber daya manusianya. Kondisi tersebut menuntut semua penduduk di Asia Tenggara dapat bersaing untuk menjadi tenaga kerja di negara-negara ASEAN. MEA membuka pasar dan lapangan kerja yang semakin bersaing sehingga penyiapan sumber daya manusia. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal persaingan dalam menghasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terbuka, berpikiran global,
Kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi semakin luas dan bersaing bebas antara negara ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan sosial di negara-negara ASEAN. Kehidupan sosial sangatlah dinamis. Kondisi dan status sosial masyarakat Asia Tenggara yang berbeda dan hidup berdampingan terkadang muncul pertentangan karena perbedaan kepentingan. Masalah-masalah manusia banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat sosial. Pada tahun 2015, ribuan pengungsi warga Myanmar membanjiri negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia dengan menggunakan perahu. Pengungsi ini kemudian dikenal sebagai manusia perahu. ASEAN mengimbau negara-negara anggotanya agar menerima sementara manusia perahu itu atas pertimbangan kemanusiaan. Migrasi ini berpengaruh terhadap dinamika jumlah kependudukan suatu negara, baik bagi yang pengungsi ataupun negara tujuan pengungsian. Selain itu, menimbulkan interaksi sosial seperti simpati dan empati antar pengungsi dan penduduk setempat daerah pengungsian. C. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan budaya di negara-negara ASEAN. Kebudayaan adalah salah satu di antara 3 pilar utama ASEAN dalam proses mengarah ke tujuan membangun komunitas pada tahun 2015. Konferensi ke-6 Menteri Kebudayaan dan Kesenian ASEAN di kota Hue, Vietnam dengan tema meningkatkan peranan kebudayaan terhadap perkembangan yang berkesinambungan dari komunitas ASEAN. Tanggal 19 sampai 20 April 2014 menegaskan tekad semua negara ASEAN tentang satu komunitas bersama, visi bersama, dan jati diri bersama. Seiring dengan perjalanan selama 47 tahun, kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjol kebudayaan sebagai faktor yang penting bagi pembangunan komunitas ASEAN secara berkesinambungan. Banyak kegiatan hingga saat ini telah atau sedang dilaksanakan, misalnya membangun kota budaya ASEAN, perkenalan pemuda ASEAN, dan jaringan kota kuno ASEAN. Beberapa aktivitas lain yang dilakukan sebagai dampak pengaruh perubahan komitmen kebudayaan ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Festival Budaya ASEAN pada tahun 2013 digelar di Kota Purwakarta, Jawa Barat tanggal 29 Juni 2013. Kegiatan itu diikuti 9 negara yaitu Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, dan tuan rumah Indonesia. Festival ini merupakan ajang memperkenalkan kebudayaan kota dan Kabupaten Purwakarta ke masyarakat ASEAN. Juga merupakan ajang mempertautkan dan memperkenalkan kebudayaan sesama negara ASEAN. Bagi Indonesia, kegiatan ini merupakan salah satu cara memperoleh devisa dari sektor pariwisata. 2. Perkemahan budaya serumpun adalah kegiatan perkemahan budaya negara-negara ASEAN yang diprakarsai 3 negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Kegiatan ini bertujuan menanamkan dan meningkatkan pemahaman penghayatan nilai-nilai budaya bangsa serumpun demi menciptakan ketahanan budaya. Perkemahan ini diarahkan pada pembinaan mental dan spiritual, wawasan kebangsaan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaudaraan dan persahabatan, peningkatan keterampilan dan olahraga, serta kepedulian terhadap masyarakat. Kegiatan ini sudah beberapa kali berlangsung. Tahun 2010 di Sambas, tahun 2012 di Makassar, dan tahun 2017 di Kabupaten Siak. Kegiatan ini turut mendukung pelestarian dan peningkatan silaturahmi bangsa serumpun Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 3. Industri musik. Musik merupakan salah satu hasil budaya. Saat ini musik sudah menjadi salah satu cabang industri yang dapat dinikmati oleh siapapun dan dimanapun. Di Asia Tenggara jenis musik beragam. Di Indonesia salah satu khasnya adalah musik dangdut. Perkembangan industri musik sangat maju. Konser, festival musik, dan berbagai event lain menunjukkan hal tersebut. Beberapa kasus yang menjadi sorotan adalah 1. Sengketa perbatasan wilayah. Masalah perbatasan wilayah telah menjadi persoalan di beberapa negara ASEAN, seperti kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Ligitan, kasus Kepulauan Spratly dan Kuil Pripyat, dan Pulau Pedra Branca. Kasus Natuna diawali klaim sepihak oleh Tiongkok tahun 2009 melalui gambar 9 titik yang ditarik dari Kepulauan Spratly di tengah laut Tiongkok Selatan, dan dengan cara itu mengklaim Pulau Natuna sebagai zona ekonomi eksklusifnya.
Pengaruh perubahan kebijakan Tiongkok tersebut diprotes pemerintah Indonesia melalui Komisi Landas Kontinen PBB. Sampai saat ini PBB belum memprotes tersebut. Tiongkok juga tidak pernah menyinggung isu itu, sehingga hubungan Beijing-Jakarta relatif tenang. Untuk mencegah agar potensi konflik tidak meluas, lebih dari 20.000 personil TNI dikerahkan untuk menjaga perairan Natuna yang diperkirakan mengandung cadangan gas terbesar di Asia. Pulau Sipada dan Ligitan yang seharusnya milik Indonesia diklaim oleh Malaysia. Mahkamah Internasional mengabulkan klaim Malaysia tersebut. Pengaruh putusan Mahkamah Internasional menjadi pelajaran agar Indonesia lebih tertib dan tegas lagi dalam melakukan inventarisasi batas wilayah terutama di pulau-pulau terluar. Saat ini Kepulauan Spratly masih menjadi objek sengketa negara Vietnam, Filipina, dan Tiongkok. Thailand dan Kamboja juga bersengketa terkait wilayah di Kuiper Pihar. Kasus Pulau Pedra Banca diklaim Malaysia, tetapi akhirnya kepemilikannya jatuh kepada Singapura. Sengketa perebutan wilayah yang mengklaim atau mengakui kepemilikan suatu wilayah tersebut terkadang menimbulkan konflik antar negara, sehingga perbatasan wilayah sangat sensitif apabila terjadi sengketa. Negara-negara yang bersengketa tersebut terus mengupayakan penyelesaian melalui diplomasi. Beberapa kasus yang menjadi sorotan lain adalah dua pekerja migran. Pesatnya laju globalisasi meningkatkan jumlah pekerja migran dari berbagai negara. Banyaknya pekerja migran ini memerlukan aturan perlindungan hak dan kewajiban yang selayaknya disepakati oleh negara-negara asal dan negara-negara tujuan. Beberapa kasus pekerja migran yang menjadi perhatian negara-negara migran ASEAN antara lain kerja paksa tenaga kerja asing dengan biaya murah dan perdagangan pekerja rumah tangga migran. Beberapa negara ASEAN menawarkan untuk menyusun peraturan terkait sistem rekrutmen, penempatan kerja, dan besaran upah yang diberikan. 1. Penguatan kerangka kebijakan regional bagi perlindungan pekerja migran. Fokusnya adalah bantuan teknis kepada kelompok kerja ASEAN tentang pekerja migran yang terdiri dari serikat pekerja, organisasi pekerja migran, dan akademisi untuk melakukan advokasi, lobi, menyusun rancangan, dan menyelenggarakan konsultasi regional dan nasional mengenai deklarasi ASEAN dan suatu instrumen ASEAN yang bersifat mengikat bagi perlindungan tenaga kerja migran, sebagaimana ditetapkan dalam mandat rencana aksi Pentin ASEAN. 2. Penguatan aliansi regional bagi perlindungan pekerja rumah tangga atau migran. Fokusnya adalah mendukung jejaring nasional pekerja migran dan pekerja rumah tangga migran dalam bentuk aliansi pekerja rumah tangga ASEAN di tingkat regional atau ASEAN Domestic Worker Alliance atau ADWA. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan pendidikan di negara-negara ASEAN. Ketimpangan mutu pendidikan antar negara anggota ASEAN menjadi salah satu kendala terbesar ASEAN. Dari 10 negara ASEAN terdapat 7.446 perguruan tinggi dengan mutu pendidikan yang berbeda-beda. Kualitas pendidikan dan lulusan yang kompeten mengubah paradigma pendidikan di setiap negara. Objek pelajaran, metode pelajaran, dan guru yang kompeten menjadikan masyarakat negara-negara ASEAN terutama pelajar mengakses informasi dan belajar untuk meningkatkan pendidikannya. Secara khusus menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN, pemerintah Indonesia berupaya memberikan kesempatan kepada lembaga pendidikan melalui reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan. Contohnya, meningkatkan mutu pendidikan baik bagi dosen atau guru melalui proses sertifikasi, akreditasi, standarisasi pendidikan, peningkatan gaji dan kesejahteraan pendidik, serta rekrutmen pendidik yang profesional. Kalian tadi telah mempelajari mengenai interaksi antar negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.